Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya dengan Pak Bowo. Masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang energi dan juga bentuk-bentuk energi. Pengertian dari energi. Energi adalah usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi saya ulangi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Misalnya ketika kita berjalan, berarti kita melakukan suatu usaha kan atau kerja, yaitu berjalan. Nah, untuk supaya kita bisa berjalan itu kita membutuhkan energi seperti itu. Sama halnya ketika kita menulis misalnya. Ya, sama seperti halnya ketika kita menulis atau belajar, itu juga kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, berarti dalam hal ini kemampuan kita untuk supaya kita bisa berjalan, supaya kita menulis, itu juga termasuk dalam hal energi. Gitu. Misalnya lagi, sebuah kendaraan sepeda motor yang bisa berjalan, berarti ada energi yang menyebabkan kendaraan sepeda motor itu bisa berjalan. Begitu juga halnya dengan lampu yang menyala dan kipas angin yang berputar. Berarti untuk melakukan kegiatan tersebut atau usaha tersebut membutuhkan energi agar lampu bisa menyala atau juga kipas angin bisa berputar seperti itu. Untuk bentuk energi ada beberapa bentuk energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan juga energi listrik. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan atau ketinggian. Di sini kita lihat, dari benda dari A, B, dan C ini ada perubahan ketinggian ya. Jadi ketinggian benda A yaitu 30 meter, ketinggian benda B 20 meter, ketinggian benda C 10 meter. Antara kedudukan A, kedudukan B, dan kedudukan C itu memiliki perbedaan. Perbedaannya dilihat dari segi ketinggiannya. Karena yang dilihat dari segi ketinggiannya, perbedaan ketinggiannya, maka dapat kita rumuskan bahwa energi potensial itu sama dengan massa kali gravitasi dikali ketinggian. Karena energi potensial itu dipengaruhi oleh massa suatu benda, dipengaruhi oleh gravitasi, dan juga dipengaruhi oleh ketinggian. Maka dapat kita tuliskan energi potensial itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Misalnya seperti buah kelapa yang jatuh misalnya. Berarti dalam hal ini buah kelapa itu yang berpengaruh adalah ketinggiannya atau ketinggian dari si kelapa tadi. Yang mana energi potensial itu satuannya joule, massa kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat, dan ketinggian yaitu meter. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh soal berikut. Buah kelapa jatuh dari ketinggian 9 meter, berarti hanya 9 meter, dengan massa sebesar 2 kg. Jadi M-nya 2 kg. Berapakah energi potensial kelapa tersebut jika diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, diketahui massanya 2 kg. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggiannya yaitu 9 meter. Yang ditanyakan berapa energi potensialnya. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari energi potensial, kita bisa menggunakan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya 2 kg, gravitasinya 10, sedangkan hanya 9. Tinggal kita kalikan, yaitu 2 kali 10 kali 9 sama dengan 180 Joule. Maka energi potensial yang dialami oleh kelapa tersebut adalah 180 Joule. Selanjutnya, ada lagi yang disebut dengan energi kinetik.
Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang diakibatkan oleh benda yang bergerak. Berarti kalau kita berkata dengan bergerak atau dengan kata-kata bergerak, berarti dipengaruhi oleh kecepatan. Ya, kalau energi potensial tadi dipengaruhi oleh kedudukan, berarti dalam hal ini adalah ketinggiannya. Sedangkan energi kinetik berarti dipengaruhi oleh kecepatannya, karena bendanya bergerak. Maka yang berpengaruh pada energi kinetik yaitu ada massa dan juga kecepatan. Yang mana rumus dari energi kinetik yaitu setengah dari massa kali V kuadrat. V ini adalah kecepatan, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, kecepatan adalah meter per sekon, dan energi kinetik yaitu joule. Untuk lebih jelas, marilah kita simak contoh soalnya. Sebuah benda berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon dengan massa 80 kg. Nah, diketahui kecepatannya 5 meter per sekon dan massanya 80 kg. Berapakah energi kinetik yang dialami oleh sepeda tersebut? Diketahui massanya 80 kg, kecepatannya 5 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya adalah energi kinetik. Yang ditanya adalah energi kinetik. Maka energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah masanya 80. 80 dibagi 2, 40. 5 kali 5, 25. 5 ini apa? 5 ini adalah kecepatannya. Jadi 40 kali 25 sama dengan 1000 joule. Sebenarnya nanti soalnya ini bisa dikembangkan ya. Soalnya ini bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang biasa sering muncul dari soal energi kinetik. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung pada suatu zat. Misalnya energi yang terkandung pada makanan. Ya, misalnya pada karbohidrat sebagai sumber energi. Ya, sebagaimana kita tahu kalau seseorang yang tidak makan maka akan lemas, gitu kan, tubuhnya tidak bisa melakukan aktivitas karena untuk membutuhkan energi tersebut maka manusia atau orang tersebut harus makan. Nah, energi tersebut terkandung pada zat makanan contohnya, atau juga energi yang terkandung pada bahan bakar, misalnya bensin sebagai sumber energi kendaraan bermotor. Ya, kalau kita ketahui bahwa motor kendaraan bermotor tanpa bensin dia tidak akan bisa berjalan karena bensin itu adalah sumber energinya, dan yang mana bahan bakar itu merupakan suatu zat kimia. Energi yang terkandung dalam baterai, ya, baterai juga mengandung zat kimia, sehingga energinya adalah energi kimia. Selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari akibatkan oleh listrik. Energi listrik banyak digunakan untuk diubah menjadi bentuk energi lain, yaitu misalnya energi listrik yang dirubah jadi energi panas, yaitu terjadi pada setrika. Yang kedua, ada energi listrik yang dirubah menjadi gerak, misalnya pada kipas, atau energi listrik yang dirubah menjadi cahaya, misalnya pada lampu. Ini sekian dan terima kasih pembahasan mengenai energi dan bentuk-bentuk energi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.